Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemodelan Framework Enterprise Architecture menggunakan Archie dengan studi kasus Sistem Informasi Persediaan Barang milik daerah sekabupaten. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Alika Ramarsyarah, yang kedua ada saya sendiri, Aulia Wulandari, yang ketiga ada Jen Astrid Aryani, dan yang keempat ada Zulkarnain. Di sini ada 6 topik pembahasan. Yang pertama ada definisi Enterprise Architecture, yang kedua ada definisi Archie, yang ketiga tujuan dan manfaat Archie, yang keempat penerapan Archie pada studi kasus, yang kelima praktik menggunakan Archie sebagai pemodelan EA, dan yang keenam framework TOGAF. Yang pertama definisi Enterprise Architecture. Enterprise Architecture merupakan salah kesatuan yang utuh dari prinsip, metode, dan modal yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi perusahaan, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur. Enterprise Architecture juga menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem. Arsitektur enterprise merupakan dasar terbaik untuk organisasi yang menggambarkan strategi bisnis dan pengembangannya melalui TI. Arsitektur enterprise juga dapat digunakan untuk mengatasi gap yang ada saat ini, yaitu dengan menggambarkan kondisi saat ini serta kondisi yang diharapkan. Yang kedua ada definisi Archie. Archie adalah alat pemodelan sumber terbuka gratis untuk membuat model arsitektur bisnis, TI, dan perangkat lunak menggunakan bahasa pemodelan Archimedes. Bahasa ini merupakan standar arsitektur perusahaan yang terbuka dan independen yang mendukung deskripsi, analisis, dan visualisasi arsitektur di dalam dan seluruh domain bisnis. Archimedes merupakan bahasa pemodelan arsitektur enterprise yang dikembangkan untuk menyediakan sebuah representasi yang seragam dan mendeskripsikan arsitektur enterprise. Archimedes adalah salah satu standar terbuka yang diselenggarakan oleh The Open Group dan sepenuhnya selaras dengan TOGAF. Archie adalah merek dagang terdaftar dari Philip Beaufort and Archimedes. Sini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan dan manfaat Archie. Tujuan Archie yakni untuk menghindari dan meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya sambil berkontribusi terhadap manfaat lingkungan yang berkelanjutan di lokasi dimanapun Archie beroperasi. Jadi tujuan utama Archie ini dalam enterprise architecture adalah memberikan alat untuk merencanakan, menganalisis, dan mengelola struktur organisasi secara holistik dengan fokus pada aspek-aspek seperti teknologi informasi, bisnis, dan proses. Manfaat Archie yang merupakan kebanyakan dari arsitektur atau enterprise architecture memiliki manfaat yang signifikan bagi organisasi. Enterprise architecture atau yang bisa disebut sebagai EA adalah disiplin ilmu yang membantu organisasi dalam menyelaraskan strategi bisnis dengan teknologi informasi yang bisa disebut dengan TI. Architectural design atau desain arsitektur memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. EA memberikan kerangka kerja untuk memahami, merencanakan, dan mengelola arsitektur keseluruhan organisasi, termasuk struktur, proses, dan sistemnya. Jadi, apa sih manfaat Archie bagi organisasi? Yang pertama tuh adalah peningkatan keselarasan strategis. EA ini membantu organisasi dalam menghubungkan strategi bisnis dengan arsitektur TI, sehingga memastikan bahwa TI mendukung tujuan bisnis secara efektif. EA membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan inisiatif TI yang selaras dengan strategi bisnis. Yang kedua yakni peningkatan efisiensi dan efektivitas. Jadi EA ini membantu organisasi dalam menyederhanakan infrastruktur TI dan proses bisnis sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi EA ini membantu organisasi dalam meningkatkan interoperabilitas dan integrasi sistem TI sehingga meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, peningkatan kemampuan beradaptasi. EA membantu organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lebih cepat dan baik terhadap perubahan pasar dan teknologi baru, serta mampu memanfaatkan peluang baru. EA membantu organisasi dalam membangun arsitektur TI yang fleksibel dan skalabel, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Yang keempat, peningkatan pengambilan keputusan. EA membantu organisasi dalam menyediakan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan untuk membuat keputusan lebih baik tentang TI. EA ini membantu organisasi dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.
Yang kelima, peningkatan komunikasi dalam kolaborasi. EA membantu organisasi dalam menyediakan bahasa dan kerangka kerja yang sama untuk semua pemangku kepentingan TI, sehingga meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. EA juga membantu dalam organisasi dalam meningkatkan pemahaman tentang sistem TI di seluruh organisasi. Baiklah, sekian dari saya kembali kepada selanjutnya yaitu penerapan yang banyak diatur. Penerapan yang banyak informasi pekerjaan bawah. Terdapat 3 jalur proses bisnis utama, yaitu penerimaan barang, penyaluran barang, serta inventarisasi barang. Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima barang milik daerah yang berasal dari pendanaan atau perolehan lainnya, serta proses bisnis penerimaan barang secara detail, yaitu pertama, 1. Pendanaan barang. Pekerjaan diterima oleh penyimpanan barang yang dituangkan dalam berita acara penerimaan barang pekerjaan. Kedua, penyimpanan barang sebagaimana yang dimaksud pada poin A, berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang pekerjaan. Y. Penerimaan barang pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada poin A selanjutnya disimpan dalam gudang dan tempatkan pada tempat penyimpanan oleh penyimpanan gudang penyimpanan barang. Dari penjabaran proses bisnis atas, selanjutnya dimulai model lapisan bisnis berdasarkan model Ultimate Enterprise Architecture. Pemodelan ini dimulai dengan penentuan aktor-aktor yang terlibat. Aktor tersebut yaitu penyedia barang, pengguna barang, dan penyimpan barang serta pemakai barang. Penyedia barang merupakan aktor eksternal yang memiliki komitmen pendayaan barang, di mana komitmen tersebut akan memicu proses penerimaan barang. Bisnis service penerimaan barang melibatkan aktor pengguna barang serta penyimpanan barang. Pengguna barang memiliki BAST atau berita acara serah terima barang dari penyedia barang serta dilakukan serah terima selanjutnya pada penyimpanan barang, melakukan input penerimaan barang. Bisnis service penularan barang melibatkan pemakaian barang yang melakukan permintaan. Pengguna barang sebagai penanggung jawab serta menyimpan barang yang mengelola data barang. Proses ini dimulai dengan adanya permintaan barang dari pemakai barang dengan mengisi form permintaan. Selanjutnya, menyimpan barang akan mengecek pekerjaan barang tersebut. Jika pekerja maka akan diajukan ke pengguna barang. Jika pengguna barang menyetujui, maka barang tersebut akan serahkan kepada pemakai barang dan diinputkan data pengeluarannya. Bisnis service inventarisasi barang melibatkan pengguna barang serta penyimpan barang. Proses ini merupakan bentuk penanggung jawab pengguna barang pada negara. Proses ini dimulai dengan pengecekan secara fisik yang dilakukan oleh penyimpan barang yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara inventarisasi. Pengguna barang akan melakukan verifikasi dan jika tidak temukan masalah, maka penyimpan barang akan menginput data inventarisasi. Berikut adalah gambar lapisan bisnis penyedia barang daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan melakukan praktik penggunaan Archie. Nah, seperti dijelaskan tadi, Archie adalah alat pemodelan yang dimanfaatkan untuk membuat model arsitektur bisnis pada enterprise arsitektur. Baiklah, kita mulai saja untuk tutorialnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini dapat kita lihat bahwa tampilan Archie di sebelah kanannya itu terdapat elemen-elemen yang digunakan untuk membuat dari pemodelannya. Nah, pada sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana proses bisnisnya. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan dan cara membuat dari pemodelan bisnis. Pertama yaitu kita
elemen yang bisnis aktor. Di sini adalah sebagai penyedia barang. Nah, untuk elemen selanjutnya itu kita menggunakan business service. Ikonnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Ini kita sesuaikan ukuran yang kita mau. Ini kita tulis dia menjadi pengadaan barang. Nah, ini dapat kita copy ke sampingnya untuk business aktor dan business service. Kemudian untuk business functionnya itu kita gambar lagi. Ikonnya seperti yang teman-teman dapat lihat. Kemudian dalam business function ini kita dapat membuat proses bisnisnya. Pada elemennya itu seperti tanda panah, kita tuliskan proses bisnisnya, yaitu sudah dijelaskan sebelumnya, itu proses bisnis mengisi BST. Kemudian kita dapat melakukan lagi dengan memasukkan bisnis proses. Ini juga dapat di copy ya teman-teman. Kita tulis apa proses yang dilakukan. Nah, kemudian ini saya tinggal copy dari yang sampingnya karena untuk elemennya itu sama sesuai dengan proses bisnis. Dan untuk di bawahnya ini adalah dia merupakan sistemnya, dan kita menggunakan elemen yang business object. Kemudian ini udah sesuai dengan proses bisnis yang sudah dijelaskan tadi. Untuk elemennya itu sama dengan yang sampingnya, itu bisa kita copy atau teman-teman gambarkan sendiri sesuai ukuran yang mau teman-teman buat. Dan untuk proses-proses bisnisnya itu sesuaikan. Nah, untuk relasinya itu kita menggunakan panah, seperti panah yang dengan garis yang putus-putus. Ini dapat kita atur untuk meluruskan garisnya. Dan intinya itu disesuaikan dengan proses bisnis yang dijalankan pada tanda-tanda panahnya itu. Jadi seperti ini ya teman-teman, hasil dari pemodelan EA sesuai proses bisnis yang sudah dijelaskan tadi. Ini bisa kita save. Nah, dari pemodelan Archie tadi, dia bermanfaat untuk
dalam penerapan framework enterprise arsitektur, di mana framework yang digunakan di sini adalah framework TOGAF. Seperti yang kita ketahui, salah satu metode dalam merancang EA ini adalah melalui The Open Group Architecture Framework atau disebut TOGAF. TOGAF ini merupakan sebuah kerangka kerja arsitektur yang digunakan untuk merancang, mengevaluasi, dan membangun arsitektur untuk sebuah organisasi. TOGAF ini juga dapat memberikan starting point dalam pembuatan arsitekturnya. Selain itu, TOGAF juga bersifat open source dan sistematis. Kerangka kerja TOGAF dapat mencakup proses menyeluruh dari kebutuhan arsitektur bisnis, aplikasi, dan infrastruktur teknologi. Selain itu, TOGAF juga dapat mendukung proses pembangunan kerangka arsitektur perusahaan dari tahap perencanaan arsitektur sampai tahap implementasi. Nah, kemudian pada TOGAF ADM atau Architecture Development Method ini merupakan metodologi logik dari TOGAF yang terdiri dari 8 fase utama untuk pengembangan dan pemeliharaan teknikal arsitektur pada organisasi. ADM ini membentuk sebuah siklus interaktif untuk keseluruhan proses antar fase dan dalam tiap fase di mana pada tiap-tiap keputusan itu harus diambil. Berikut gambar dari fase TOGAF ADM yang dimulai dari tahap preliminary, kemudian arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation and governance, dan arsitektur change management. Pada fase TOGAF ADM yang pertama ada preliminary phase. Pada fase ini itu terdapat beberapa tahapan, yaitu prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W 1H. Kemudian ada arsitektur vision. Tahap ini merupakan tahap awal dari proses pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi dari ruang lingkup arsitektur yang akan dikembangkan. Selanjutnya itu pada tahap bisnis arsitektur. Tahap ini digunakan untuk memperluas sasaran dan gambaran tentang arsitektur bisnis organisasi pada saat ini. Dan selanjutnya dikembangkan arsitektur yang ada berdasarkan hasil dari analisis kondisi saat ini. Kemudian ada fase information system arsitektur. Pada arsitektur sistem informasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Nah, arsitektur aplikasi ini dilakukan pengidentifikasian jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk mengolah data dan mendukung aktivitas organisasi tersebut. Kemudian teknologi arsitektur. Tahapan ini digunakan untuk membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, serta memperhatikan semua aturan dalam melakukan pemilihan teknologi. Kemudian, fase opportunities and solution. Fase ini merupakan peluang dan solusi yang dijabarkan dari hasil analisis gap. Dari fase arsitektur bisnis sampai fase arsitektur teknologi, serta perhitungan estimasi biaya yang digunakan oleh organisasi. Kemudian ada migration planning. Pada fase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru saja dibangun pada fase sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada change management atau arsitektur change management, di mana organisasi yang akan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah perubahan atau melakukan sebuah perubahan pada manajemen organisasinya tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Dan sekianlah penjelasan dari kami terkait penerapan Archie dalam pemodelan EA serta perancangan EA menggunakan framework TOGAF. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.